melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Dan satu hal yang
Terindah ketika kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, saudara. Memang Bapak Ibu, tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan libatkan Tuhan dalam kehidupanmu, sebab tangan Tuhan terbuka untuk kita. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat. Nah saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini membuat kita semua diberkati Tuhan. Nah saudara, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh melihat hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Kami percaya setiap keluh kesah kami, setiap masalah yang kami hadapi pada hari ini, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika hidup kami fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan ambil bagian nanti. Bapa, pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita bersama-sama membuka Mazmur 34 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara, pemazmur dari Daud ini berbicara tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan, bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir ketika kita mencari Tuhan. Dan hari ini saya tertarik dalam ayat yang kelima dari Mazmur 34. Aku telah mencari Tuhan. Saudara, garis bawahi kata mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu topik pagi hari ini memberkati kita adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti fokus kita adalah Tuhan. Saudara, apa yang jadi fokus dalam hidupmu? Kalau fokus kita terhadap masalah, kita akan terlibas. Kalau fokus semua terhadap persoalan, terhadap sakit penyakit, kita tidak akan kuat. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, fokus kita adalah mencari Tuhan, maka di situ ada kekuatan yang baru. Mencari Tuhan berarti kita harus siap untuk dikoreksi. Mencari Tuhan berarti kita harus siap berubah dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Nah saudara, ini yang saya berikan buat Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ketika kita mencari Tuhan, kita siap dikoreksi. Artinya belajar introspeksi, apa yang menjadi kegagalanku, apa yang menjadi kelebihanku. Kalau engkau gagal, akuilah kegagalan kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau berhasil, mari kita tingkatkan itu bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah saudara, di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini berbicara bagaimana kita mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ketika kita mencari Tuhan, ada penghiburan. Seperti pada pagi hari ini, di hari Senin ini saudara, program dari Saat Teduh yang sampaikan buat Bapak Ibu, meskipun sangat sederhana, tetapi ketika kita membuka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, maka di situ ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Nah saudara, firman Tuhan pagi hari ini berbicara dengan jelas, mari kita mencari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mencari Tuhan berarti kita siap untuk dikoreksi, siap dituntun, siap ditegur, siap diperbaharui. Dan mencari Tuhan berarti kita harus siap berubah dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal
yang kita pelajari saudara di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, kita bisa melihat hal-hal yang baik dari orang yang mencari Tuhan. Seperti pagi hari ini Bapak Ibu, ketika kita mencari Tuhan maka hal-hal yang baik. Karena pada waktu kita mencari Tuhan, kita siap ditegur, siap diperbaharui, siap dinasehati. Dan mencari Tuhan artinya siap berubah dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara, hal-hal yang baik di dalam Mazmur 34 ini, yang pertama saudara, coba kita perhatikan di dalam ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Nah saudara, ini sangat bagus sekali. Jadi yang pertama, orang yang mencari Tuhan selalu akan mendapat hikmat yang luar biasa. Hikmat ini yang bisa menyelesaikan setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Saudara, makanya Raja Salomo, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta prajurit, tetapi dia minta hikmat. Dan hikmat ini yang membuat Salomo berhasil. Saudara yang kasih Tuhan, kisah yang sangat menarik ketika Daud ditangkap oleh Abimelek. Alkitab berkata Daud mempunyai hikmat bagaimana dia lepas dari Abimelek. Dia pura-pura tidak waras. Tentu Bapak Ibu lihat ya, kalau orang tidak waras berarti gila. Dan inilah yang membuat Daud berhasil dilepaskan oleh Abimelek. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Daud dalam situasi terjepit di hadapan Abimelek, tiba-tiba Tuhan beri hikmat dengan berpura-pura seperti orang tidak waras. Makanya seorang yang mencari Tuhan tidak akan stres. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan agar saudara mencari Tuhan karena ada hikmat Tuhan yang akan menuntun kita semua sehingga kita keluar dari berbagai macam masalah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah ya, ketika kita mencari Tuhan maka Bapak Ibu akan mendapat hikmat dari Tuhan. Hikmat ini membuat kau bisa memanage keuangan dengan baik. Dengan hikmat Tuhan kita bisa ambil keputusan yang baik, keputusan yang tidak salah. Dengan hikmat Tuhan engkau diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kisah yang sangat bagus. Tuhan memberikan hikmat buat Daud bagaimana melepaskan dari Abimelek. Dia pura-pura menjadi gila saudara, sampai akhirnya Daud dilepaskan. Saya percaya dengan hikmat Tuhan saudara dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu, untuk menyelesaikan jalan keluar. Dengan hikmat dari Tuhan engkau bisa membesarkan anak-anakmu menjadi seorang yang berhasil. Yang kedua saudara, dikala kita mencari Tuhan selalu akan mendapatkan kelepasan dari hal-hal yang jahat. Ini terungkap dalam ayat 5. Firman Tuhan berkata, aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara yang kasih Tuhan, dunia ini adalah dunia yang jahat, dunia yang menyudutkan kita. Tetapi Alkitab berkata bahwa umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Artinya saudara, meskipun hal-hal yang sangat jahat mencoba menjauhkan kita, tetapi Tuhan memberikan kelepasan dan kemenangan yang besar. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, poin yang kedua, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka akan selalu mendapatkan kelepasan dari hal-hal yang jahat. Saudara yang kasih Tuhan, dunia ini bukan dunia tempat yang aman. Dimanapun kita berada itu tidak aman. Tetapi satu hal, kita jangan membuat kita takut, jangan membuat kita cemas. Sebab kita percaya Alkitab berkata bahwa umat yang mengenal akan Tuhan akan tetap kuat, akan tetap bertindak. Artinya meskipun hal-hal yang jahat mencoba menjauhkan kita saudara,
Tapi firman Tuhan memberikan satu kelepasan, satu kepastian. Jadi dengan kata lain pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang kelima, hidup ini bukan untuk ditakuti, hidup ini bukan untuk dicemasi, tetapi hidup ini adalah hidup yang harus dihadapi bersama dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, maka saudara harus ingat hal-hal yang baik akan ada dalam hidup kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ya, ketika kita mencari Tuhan maka ada kekuatan yang baru. Tapi kita harus siap dikoreksi, siap ditegur, atau mungkin selama ini kita hidup sembarangan, tetapi dengan mencari Tuhan hidup kita akan terarah. Yang ketiga sudah coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah saudara, yang ketiga selalu akan mendapat perlindungan dan pengawalan dari malaikat Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah yang ketiga yang kita terima ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, masih ingat induk ayam? Induk ayam punya anaknya kan banyak, sekitar 5-7 ekor. Tapi ketika ada elang dari atas mau nyambar anak ayam, maka sang induk akan membuka sayapnya. Dia akan menyuruh anak-anaknya masuk ke dalam sayap dan dia tutup sayap itu rapat-rapat. Dan ibu induk ayam ini akan berusaha untuk melindungi anaknya supaya jangan sampai dimakan oleh sang elang. Demikian juga kita di hadapan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan selalu mendapat perlindungan dan pengawalan dari Tuhan. Nah saudara, kita akan mengalami hal-hal yang spektakuler karena pengawalan dan penjagaan malaikat sempurna atas hidup kita. Karena itu saya percaya orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak mungkin bisa disantet, tidak mungkin bisa dihipnotis atau diserang kuasa-kuasa kegelapan. Tidak akan bisa. Kadang-kadang ada orang berkata, Pak Pendeta, saya lagi disantet nih. Waduh, saya disantet. Saya kasih tahu, kita dalam perlindungan Tuhan, kita dalam naungan Tuhan. Dan saya percaya engkau tidak akan bisa dihipnotis, karena firman Tuhan berkata, saudara dan saya akan dilindungi oleh Tuhan melalui malaikat. Inilah kebenaran firman Tuhan ketika kita mencari Tuhan. Seperti pagi hari ini Bapak Ibu, saudara, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita dengar firman Tuhan, engkau dalam perlindungan Tuhan ketika pagi hari kita mencari Tuhan. Dan yang keempat saudara, di dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya saudara, dunia boleh mengalami krisis ekonomi sekalipun, tetapi kelimpahan dari Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi dengan jelas Bapak Ibu, inilah 4 poin yang kita dapati ketika kita mencari Tuhan, selalu akan mendapat kelimpahan dari Tuhan. Seperti Nabi Elia, meskipun sekeliling sungai Kerit kering, tapi Tuhan pakai burung untuk memberkati Elia melalui roti dan daging. Sudah bayangkan, tapi di tengah-tengah krisis, Elia pun menjadi berkat bagi janda di Sarfat yang miskin. Saya mengalami hal itu ketika masa-masa pandemi saudara. Tidak kekurangan. Orang menjerit kekurangan, takut, dan mereka kecewa. Tapi saat masa pandemi saya berkelimpahan Bapak Ibu, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Makanya Bapak Ibu, saya percaya pada hari ini jangan engkau khawatir. Firman Tuhan menegaskan kita, tapi berusaha ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan. Saudara yang kasih Tuhan, coba berusaha cari Tuhan.
carilah Tuhan, carilah Tuhan. Seperti di dalam ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan dari segala kegentaranku dan melepaskan dari segala ketakutan, kecemasan. Pagi hari ini pagi yang terindah saudara, melalui kebenaran firman Tuhan, ketika kita fokus mencari Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Sebesar apapun masalah persoalan kita hadapi, ketika kita mencari Tuhan, maka di situ ada jalan keluar. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami boleh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengar pagi hari. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya sebesar apapun masalah yang kami hadapi, seberat apapun persoalan yang kami sedang hadapi, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada satu kelegaan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Hari ini hari Senin, kita semua tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara, jadikan hari ini hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Jangan takut terhadap masalah persoalan kita hadapi, tetapi hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan, dengan mencari Tuhan. God bless you. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.